Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab, khususnya di kelas 8 tentang jumlah ataupun kalimat. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak penjelasan dari saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker, dan rutin cuci tangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mencoba menjelaskan materi jumlah ataupun kalimat dalam bahasa Arab. Tapi sebelumnya marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu diambil dari kata ismun yang berarti isim ataupun kata benda. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah diambil dari kata fi'lun atau fi'il yang berarti kata kerja. Maka jumlah ismiyah itu sendiri berarti kalimat yang didahului oleh kata benda ataupun pelaku, baik berupa isim domir ataupun isim dohir. Isim domir adalah kata ganti orang, sedangkan isim dohir adalah nama orang itu sendiri. Sedangkan jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh kata kerja ataupun fi'il. Untuk susunan jumlah ismiyah itu sendiri itu terdiri dari mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Tetapi untuk maf'ul bih ataupun objek ini sifatnya tidak wajib, tergantung dari kata kerja itu sendiri. Apakah kata kerja itu membutuhkan objek ataukah tidak membutuhkan objek. Apa itu mubtada? Mubtada itu sama dengan subjek, sedangkan khobar itu sama dengan predikat, dan maf'ul bih itu sama dengan objek. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah itu susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu berarti kata kerja ataupun predikat, sedangkan fa'il itu adalah subjek ataupun pelaku, sedangkan maf'ul bih itu berarti objek. Baiklah, supaya kalian bisa memahami dengan jelas, berikut saya akan jelaskan tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah dalam bentuk contoh. Seperti apa? Kita simak bersama. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan contoh. Yang pertama, contoh dari jumlah ismiyah yang susunannya terdiri dari mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Contohnya, Muhammadu yaqra'ul Qur'ana. Muhammad di sini sebagai mubtada, yaqra'u sebagai khobar, dan al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Di sini Muhammad mubtada, maka khobarnya yaqra'u. Karena Muhammad itu kembali ke dhamir huwa. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua pelakunya adalah musanna ataupun tasniyah, dua orang. Di sini Muhammadu wa Ahmadu, maka khobarnya menjadi yaqra'ani al-Qur'ana. Yaqra'ani di sini mengikuti pelakunya. Pelakunya dua orang, Muhammad wa Ahmad, ini kembali ke dhamir atau kata ganti huma. Maka khobarnya harus menyesuaikan mubtada. Bagaimana contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga di sini pelakunya tiga orang. Ada Muhammad wa Ahmadu wa Mahmudu, maka khobarnya juga harus menyesuaikan pelaku. Maka menjadi yaqra'una al-Qur'ana. Karena Muhammad wa Ahmad wa Mahmud itu kembali ke dhamir hum. Jadi dalam jumlah ismiyah, khobar ini harus menyesuaikan mubtada ataupun subjek
dalam segi mufrad bentuk tunggal, ataupun musanna atau tasniyah bentuk dua orang, ataupun bentuk jamak. Itu dalam jumlah ismiyah. Bagaimana kalau dalam jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Contohnya, yaqra'u Muhammadu al-Qur'ana. Di sini dalam jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il ataupun kata kerja. Kemudian disusul dengan fa'il ataupun pelaku, kemudian maf'ul bih. Di sini Muhammad kembali ke dhamir huwa sama ya. Maka di sini kata kerjanya yaqra'u. Bagaimana ketika pelakunya dua orang dalam jumlah ismiyah? Di sini Muhammadu wa Ahmadu, maka untuk fi'ilnya atau kata kerjanya tetap tidak mengalami perubahan, tetap yaqra'u. Beda dengan jumlah ismiyah. Kemudian ketika pelakunya jamak, di sini ada Muhammadu wa Ahmadu wa Mahmudu, maka fi'ilnya ataupun kata kerjanya tetap tidak mengalami perubahan. Artinya dalam jumlah fi'liyah, baik itu pelakunya mufrad ataupun musanna bentuk dua orang ataupun jamak, kata kerja tetap tidak mengalami perubahan. Beda dengan jumlah ismiyah, khobar harus menyesuaikan mubtada dalam segi mufrad ataupun tasniyah musanna ataupun jamak. Dari mana perubahan ini? Dari yaqra'u menjadi yaqra'ani dan menjadi yaqra'una. Ini adalah materi sebelumnya, yaitu tentang dhamir, kemudian fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang kalian sudah hafalkan dalam bentuk tabel, yang kami contohkan atau saya contohkan dalam bentuk wazan kemarin. Yang pertama untuk dhamirnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Itu untuk dhamirnya. Maka untuk kata kerjanya untuk fi'il madhi itu fa'ala fa'ala fa'alu, kemudian fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Untuk fi'il mudhari'nya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Nah di sini yaqra'u itu mengikuti wazan yaf'alu. Yaf'alu huwa, yaf'alani huma, yaf'aluna hum. Maka menjadi yaf'alu yaf'alani yaf'aluna huwa huma hum. Tapi di sini kata kerjanya yaqra'u, maka menjadi yaqra'u yaqra'ani yaqra'una. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Segala kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Dan inilah persembahan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.